Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, sekali lagi ya, hari ini kita masuk ke persoalan manajemen, soal self-development, ya, soal self-help, ya, bagaimana kita bisa mengatur diri kita dan nanti juga mengatur orang lain. Karena itulah yang nanti insya Allah akan antum lakukan. Ya, insya Allah antum akan bergerak di masyarakat, ketemu ya, meskipun sekarang sudah ya, tapi saya yakin nanti ke depan eskalasinya tambah besar, ya, tambah berat, ya, tambah merepotkan, tambah beban dan sebagainya. Oleh karena itu antum mesti dibekali ya, dibekali dengan tools, alat-alat yang mempermudah antum ya. Nah, sekali lagi saya ulang ya. Jadi kalau namanya kader ulama ya, itu dasarnya ya atau base-nya adalah keulamaan ya. Nah, dalam hal saya memberikan manajemen ini adalah alat bantu. Artinya apa? Antum tetap dalam berada di pondok ini ya, boarding ini antum mesti memperdalam sendiri ya, karena dasar-dasar antum sudah ada ya. Jadi apakah antum perlu kita kasih ulumul Quran atau tafsir dan sebagainya, itu ya memang ada satu dua ya, seperti Samsul ya, dan kemarin kalau dipikir-pikir misalnya fiqh dakwah itu kan antum pasti sudah paham, bahkan mungkin pasti sudah baca bukunya Pak Nasir ya, tapi perlu ada penekanan dari orang yang sudah pengalaman kayak di lapangan seperti Ustadz Imam kemarin ya. Jadi itu pengantarnya supaya antum tetap pada rel bahwa kita ini PKU ya, program kaderisasi ulama ya, dan ulama itu perlu dibekali ya, istilahnya punya alatnya ini ya, diantaranya adalah alat-alat manajemen ini. Yang kedua ya, saya kemarin termasuk buku bacaan dan sebagainya, itu buku-buku yang sifatnya turos itu silahkan antum baca sendiri dan koordinasikan dengan Ustadz Alim ya. Jadi buku-buku yang sifatnya otoritatif di bidang sakofah Islamnya itu antum diskusikan dengan Ustadz Alim ya. Jangan sampai antum paling tidak ya harus tahu lah ya, harus tahu tentang kalau ilmu akidah itu kitab-kitab yang otoritatif apa ya, kitab fikih yang besar-besar itu apa saja ya, kitab tasawuf apa saja, kitab-kitab tentang keluarga ya dan sebagainya, itu mesti antum ini ya. Jadi ini permintaan saya ini ya, kita nggak masukkan itu dalam program yang siang ini, tapi antum dengan Ustadz Alim ya. Jadi di antara bacaan-bacaan yang harus Anda baca itu bacaan yang di luar itu ya, yaitu tentang pemikiran ya, tentang manajemen. Yang di luar itu mungkin antum nggak dapat gitu ya, kalau ngaji di tempat lain itu mungkin susah mendapatkan seperti itu. Nah, yang berikutnya saya ingin antum juga bisa menulis ya, karena gini, kader ulama itu gimana sih kita laporannya itu ya, saya sudah kasih laporan gitu, ini udah berapa bulan sih kita nih, 5 atau 6 bulan ya, saya udah kirim laporan ya, apa yang kita lakukan dan sebagainya ya, termasuk biayanya berapa sudah kita habiskan, tapi outputnya itu kan harus terlihat ya. Yang paling terlihat itu ya tulisan gitu ya, antum menulis ya. Insya Allah nanti kalau buku itu bisa diterbitkan ya, itu bisa kelihatan ya. Tapi bukan soal terbit bukunya, tapi kualitas antum menulis ya, sekualitas buku. Jadi kita itu bisa menulis dari yang paling sulit sampai yang paling ringan ya. Bisa menulis di Scopus, bisa juga di media-media sosial itu ya. Makanya diantaranya adalah ya yang saya kasih kemarin itu
di majalah Islamia ya. Paling tidak antum bisa menulis seperti kualitas di majalah Islamia itu. Ya, jangan kalah sama program PKU-nya Gontor ya. Program PKU yang Gontor itu S2 itu ya, S2. Jadi tulisan-tulisan mereka yang bagus itu antum harus bisa mengungguli ya, dari referensinya, dari keluasan bacaannya, dari nah ini yang mungkin antum harus kuasai ya. Yang seperti kemarin sempat saya sampaikan, antum harus kuasai cara menulis yang mudah dicerna, gitu ya. Seorang jenius itu adalah seseorang yang mampu menguasai yang sesuatu yang sulit dan kemudian menyampaikannya dalam bentuk yang sederhana, gitu. Intinya misalnya kemarin ya, mungkin antum ada yang ikut ya tentang artificial intelligence itu. Orang mungkin dari luar apa sih artificial intelligence itu? Nah, antum sampaikan dengan kalimat yang sederhana gitu. Ya. Nah, itu kan berarti antum levelnya itu sudah pada evaluasi ya. Nah, kemarin sempat saya sampaikan soal taksonomi Bloom ya, yaitu tingkatan-tingkatan pendidikan itu kan, mulai dari knowledge, comprehension dan seterusnya. Ada 7 kalau tidak salah ya. Nah, yang ke-6 itu sintesis, yang ke-7 evaluasi. Evaluasi itu berarti kita sudah menguasai pengetahuannya, pemahamannya, analisisnya, terus apa lagi itu ya, aplikasinya, sampai bagaimana kita mensintesis, meramu, dan terakhir mengkritik. Makanya di dalam ilmu hadis ya, atau nggak cuma hadis sih ya, di semua ilmu-ilmu di dalam Islam itu buku tentang kritik ya, nukut ya, itu kan yang paling tinggi derajatnya. Karena apa? Dia sudah menguasai semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas satu buku atau satu topik yang sudah lama ini dibicarakan ya. Saya tahun 93 itu kerja pertama kali di Dompet Duafa, sudah ikut training ini ya, yang sudah saya share ya sebelumnya ya, tentang 7 habit ya of highly effective people ya. Ada 7 habits ya, 7 kebiasaan yang dimiliki oleh orang yang mempunyai efektivitas yang tinggi ya. Nah, ini tolong diperhatikan ya teman-teman ya, tolong diperhatikan uslubnya atau caranya Stephen Covey, si penulis ini, dalam membuat buku ya. Jadi nggak cuman apa sih yang sifat-sifat yang baik itu, proaktif mulai dari akhir, terus sinergi dan sebagainya, nggak sekedar mengumpulkan daftar sifat-sifat yang baik kemudian dipilih ada 7, bukan seperti itu ya. Nah, ini sama juga dengan teman-teman nanti ya, ketika membuat disertasi atau menulis yang jadi masterpiece antum itu, tolong menggunakan konsep seperti yang dilakukan oleh Stephen Covey ini. Jadi kita melihat uslubnya dia menulis gitu ya, bukan soal materinya ya, tapi uslubnya dia menulis ya, bahwa dalam membuat sesuatu itu dimulai dari riset sederhana ya, kemudian jadi dia itu meneliti semua orang-orang sukses, diperhatikan sifatnya seperti apa, tindakannya seperti apa ya. Misalnya kalau sekarang itu Bill Gates itu apa sih sikapnya ya, kalau kita baca, makanya kalau kita mau sukses itu kan disarankan membaca buku biografi ya, biografi orang-orang hebat itu. Karena apa? Di situ kelihatan bagaimana hal-hal yang kecil ya. Saya kan pernah cerita tuh, Profesor Alatas itu salah satu konsep adab yang dia terapkan itu, kalau ada orang ya, termasuk Profesor Wan Daud itu ya, yang cerita ini Profesor Wan Daud, itu ngambil kursi diseret itu dimarahin. Jadi kursi itu, tolong ambilkan kursi misalnya gitu, diambil diseret, itu dimarahin sama dia, ya, diangkat, ditaruh. Nah, itu hal-hal yang kecil tapi oh begitu ya orang hebat itu punya satu kebiasaan ya.
Kan dia kalau nulis pakai itu kan pensil kan. Dia pensil itu kan berarti diraut. Jadi bukan yang pakai muter, pakai apa? Cutter ya. Nah, pakai kantornya juga bukan ke depan ya, ke dalam. Nah, itu Dr. Samsudin Arif itu yang cerita ya. Ya, sampai sekecil itulah ya. Tokoh-tokoh yang lain perlu juga antum lihat seperti itunya, apa yang bisa kita jadikan contoh ya. Ya, yang paling jelas ya Syama'il Muhammadiyah yang sedang antum pelajari itu ya dari Nabi. Tapi dari orang-orang yang lain kita bisa mendapatkan juga yang banyak. Kemudian ada konsep gitu ya. Jadi ada konsep yang karena gini, saya melihat dengan boomingnya Seven Habits Stephen Covey ini, ada orang Islam yang membuat sama juga Seven Habit Islamic Islamic Habits ya. Saya lupa siapa yang buat, tapi juga sudah lama banget sih. Tapi konsepnya tidak sedalam ini ya. Ini salah satu yang kita bisa tiru dari orang-orang Barat itu adalah ketekunan ya, kejelian dan cara berpikir konsepnya itu yang kita harus tiru itu. Ya, ada buku Good to Great ya. Antum pernah baca belum? Good to Great itu dia melihat bagaimana apa istilahnya itu 500 Fortune Company ya, 500 company ya di dalam majalah Fortune. Anda tahu nggak majalah Fortune itu majalah bisnis yang sering kali melakukan research ya untuk mensurvei 500 perusahaan. Nah, itu dari waktu ke waktu ya puluhan tahun ya kalau tidak salah mulai tahun 40-an apa 30-an ya. Itu ada penelitian dari tahun 30 itu sampai sekarang yang perusahaan itu masih berdiri. Ya. Itu bagaimana mereka itu tekun ya dalam melihat, memantengi gitulah. Dan kemudian diteliti kenapa perusahaan ini bisa eksis sampai puluhan tahun. Dan dari yang eksis sampai puluhan tahun dan tentunya ini ya karena masuk Fortune itu kan dia pasti perusahaan hebat gitu. Nah itu diteliti ya aspek-aspeknya apa dan kemudian Mas diformulasikan dalam sebuah buku namanya Good to Great. Nah, Stephen Covey ini melakukan hal yang sama tapi terhadap CEO-nya, terhadap orang yang hebatnya itu dan keluarlah hasil Seven Habits of Highly Effective People. Ya. Nah, jadi kita tidak sekedar ingin mengetahui tujuh itu apa, itu tidak terlalu penting gitu. Ya, tapi yang penting adalah bagaimana cara dia melakukan itu sampai jadi sebuah buku. Nah, antum kalau mau bikin buku yang saya seperti itu, kenapa? Itu bisa jadi jualan antum ya. Setelah antum lulus itu kan jadi buku, antum cetak dengan bagus, kemudian antum kemana-mana ceramah pakai itu. Ya bukan jualan buku ya maksud saya ya. Itu menjadi tools antum ketika antum ceramah ada yang antum bawa gitu ya seperti ini saya sedang baca bukunya Ustadz Adi Hidayat ya tentang metode taisir itu yang dia bisa 30 hari 30 juz itu ya. Nah itu beliau cetak bahkan sekarang itu yang itu kan yang itu bukunya di mana itu siapa yang terima ya Dian ya? Iya Ustaz di pusaka di mana? Di asrama Ustaz. Ya terus ya jangan disimpan lah. Iya, maksudnya berencana di kantor mau dibawa ke Riau 500 atau disuruh. Kemarin ngomongnya apa itu? Untuk UIK, untuk pesantren atau? Jadi untuk pesantren Ustaz. Jadi ceritanya untuk PKU Ustaz, bukan untuk pesantren, untuk PKU. Untuk PKU. Nah, untuk dibagi-bagikan. Itu ada 1.000 ya? 3.000 Ustaz. Waduh, 3.000. Berdebu Ustaz di kampus itu. Jadi rencana kalau boleh Anda punya pesantren di Riau mau ambil 500-an Ustaz. Itu kemarin 3.000 karena ada 3 buku Ustaz. Iya, mana dulu. Oh, ya itu 1 paket dong. Satu paket isi 3. Iya, dihitungnya 1.000. 1 paket isi 3. Iya. Antum untung itu saya cuma dapat 2. Ada 3 buku kan? Ada 3 buku. Kita belum dapat malah Ustaz. Ya semua santri dikasih belum semua. Dibagi, Ustaz, belum akad lagi Ustaz. Kalau ya. udah akad sama Ustaz baru saya kasih. Ya. Itu Bu Tetra minta 1 katanya. 1 paket ya.
Ya. Diatur, diatur. Nah itu istilahnya Ustadz Adi Hidayat itu menemukan metode taisir, ditulis dalam sebuah buku, metodologinya seperti apa, dia pikirkan sampai mendalam, dia tulis ya kemana-kemana dia cerita itu. Ya, nah ini yang saya minta ini antum punyalah konsep apa yang ingin antum tekuni itu, ya jadi konsep ada bukunya, antum kemana-mana bawa itu. Gitu. Ya seperti saya lah, ada Islamisasi Sains itu kan cukup untuk saya ngomong Islamisasi terus jualan buku gitu. Meskipun jualan buku ini bukan tujuan utama. Baik ya, untuk mempersingkat waktu saya share. Ada yang sudah baca belum buku ini? Baru Antum mulai kalau awal-awal. Ada yang baru beli tadi malam, Ustaz. itu buku aslinya udah nggak ada juga kali. Ini ada ya, saya kasih sebentar, saya kasih link ya. Saya nemu link. Antum ketik ya. Udah masuk ini? Antum ketik Book Asia. Book Asia, nanti keluar, atau saya ini deh. Linknya, Ustaz. Nah ini ya, Book Asia. Ini kelihatan ya? Iya, Ustaz. Kalau saya gerak-gerak di sini masih ini kan, masih lihat Ada, ya. Ustaz. Jadi Book Asia nanti cari yang ini gitu, Z Library. Ada banyak lah ya. Ini saya yang terakhir nemu. Kalau yang lain-lain nanti ada saya kasih lah apa www.archive.org, terus Genlib, terus macam-macam lah ya. Tapi ini yang terakhir ini saya agak suka ini. Ini Genlib. Nah ini bukunya macam-macam nih, books. Nah ini tinggal download aja. Ini Atomic Habits, saya sarankan antum baca ya. Udah belum nih saya. Nah misalnya ini 7 Habits ya. Nah ini banyak nih. Ya. Nah, saya mau nyari yang Indonesia, mau saya kasih ke antum ya. Ini dari berbagai macam bahasa, berbagai macam turunan ya. Karena kan 7 Habits ini ada yang untuk teen, ada yang untuk sosial, ada yang untuk ini ada personal book-nya, ada macam-macam lah gitu kan. Dengan berbagai macam bahasa. Dan kalau saya lihat sampai bawah ini 50 sekali scroll ini 50 buku kalau nggak salah. Nah ini ada 10. Ada 500, capek ya udah antum cari sendiri aja, saya kasih linknya ya. Ini macam-macam nih Pak ya, saya mendapatkan buku yang ini ya, antum mau cari apa misalnya Fathul Bari itu yang 36 jilid itu ya, yang diterjemahkan sama itu juga ada di sini nih ya. Nah ini ya, Fathul Bari Ibnu Hajar ya. Karena kadang-kadang penulisnya sama gitu. Ini kalau belum masuk agak susah. Nah, misalnya ini masuk, kita masuk satu aja ya, Bulughul Maram. Nanti di bawahnya ada rekomendasinya apa. Ini kok malah nggak ada. Nah ini ya, antum tinggal klik aja, misalnya peringatan atas kesalahan akidah dalam Fathul Bari ya. Tinggal klik download, straight, udah gitu kan. Nah ini ya buku-buku Islam ini banyak sekali, Al-Muhalla ini, Ibnu Hazm nih, Ustadz Alim nih ya, disertasinya tentang Ibnu Hazm, ya, termasuk Majmu ya, Majmu itu berapa puluh jilid itu, Syarah Majmu, Syarah apa tuh kalau Majmu itu? Al-Muhadzab ya, Al-Muhadzab. Itu kitab yang paling panjang itu ya. Terus yang saya ada di belakang itu Al-Bidayah wa Nihayah. Ini tinggal klik ya. Terus download gitu. Cuman ini antum hanya bisa 5 nih. Hanya bisa 5. Terus kalau antum sign in bisa 10 dalam 1 hari, Ya, jadi ini salah satu ini ya. Nah, ini buku-buku baru, rata-rata ini buku-buku baru ini, ya. Makanya 7 Habits ini nggak tahu kok saya cari yang Indonesia kok nggak ketemu, karena mungkin sudah lama. Ya, kayak Origin ini kan baru nih, ya. Jack Ma ini baru.
ini bicara itu ada seninya, ini baru nih. Berani tidak suka. Jadi kalau antum sekarang ke Gramedia, ini buku-buku ini yang tampil ini ada, ya. Ini ngetop nih, apa sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, ya. Ini berkali-kali dicetak. Nah, tapi kalau yang lama itu www.archive.org. Nah ini ya, ini buku-buku lama nih, lebih banyak lagi. Ya namanya juga archive ya, misalnya kayak gudang gitu. Ya ini nggak cuma buku nih, ya ada buku, ada video, ada audio, ya macam-macam. Ya, jadi ini buku-buku lama. Kalau antum ingin karyanya Snock Hongru-nya gitu ya, atau karya Joseph Sach itu tentang orientalisme itu, ya carinya di web ini. Jangan di apa tadi yang Asia itu. Oke ya. Nah sekarang yang ini dulu apa namanya supaya waktunya cukup ya tentang 7 Habits. Jadi dia sudah terjual 50 juta. Ya. Antum ya bisa nggak itu ya bikin buku terjual? Di sini sudah 25 juta. 25 juta ya. Ini Yang buku terakhir. lama ini. 25 juta ya untuk buku non fiksi ya. Kalau buku fiksi seperti Harry Potter ya, terus Lord of the Rings itu ya itu apa namanya biasa gitu ya. Tapi ini untuk sebuah buku non fiksi ini ya hebat lah ini. Oke ya. Jadi apa sih 7 habits ini ya? Ini isinya begini ya. Di bagian pertama itu dia cerita dulu paradigm atau paradigma dan prinsip-prinsip. Ini penting juga ya untuk dalam menulis itu kita tetapkan dulu paradigmanya. Nah, paradigma ini turunan atau mirip-mirip lah kalau di kita itu ada worldview ya. Cuman worldview itu misalnya Islamic worldview ya, yang nilai-nilainya itu tetap seperti itu ya. Misalnya di suatu masyarakat banyakkan orang misalnya orang Islamnya tidak masalah dengan memilih pemimpin non Muslim seperti Ahok itu. Nah itu kita kalau paradigma itu masih bisa berubah demi kebaikan, demi ini dan sebagainya itu dia masih bisa berubah. Kalau Islamic worldview kan tetap ya, tetap dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Paradigma ini pola pikir ya, pola sikap juga. Ya, dan ini penting ya. Ini tapi nanti kita jelaskan bagian pertama ini khusus bicara paradigma. Waktu saya training 7 Habits tahun 94 itu ini pembahasan ini seharian ini. Ya. Karena harus mengerti ya, sampai saya tanya, Pak, paradigma ini sama akidah Islam sama nggak sih? Ya, beda itu karena ini bisa berubah dan terus setiap pengalaman, setiap pengetahuan baru dan sebagainya itu memperkaya paradigma seseorang. Nah ini ya, yang 7 bagian itu ya, pertama adalah bagian dari ini memang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi kurang enak ya. Jadi yang pertama itu tentang kemenangan pribadi, ya personal personal win ya. Nah ini ada 3 sikap ya. Jadi untuk supaya orang itu terhindar dari dependensi ya, ini karena ini orang itu harus keluar dari dirinya sendiri, ya harus sukses dari dirinya sendiri dengan 3 sikap. Pertama, jadilah proaktif, ya. Be proaktif ini yang sering disalahpahami dengan aktif, ya. Proaktif dengan aktif. Orangnya ini orangnya ini proaktif itu, ya. Padahal maksudnya dia aktif itu. Karena kesana kemari kalau ada cepat gercep gitu ya. Tapi bukan proaktif. Nanti kita akan berikan bedanya proaktif dan reaktif itu apa. Ya, jadi ini tentang visi pribadi ya, prinsip visi pribadi itu seperti apa ya, ini kita harus kuasai. Yang kedua tentang merujuk pada tujuan akhir ya, ujung-ujungnya itu kita mau apa ya,
Ini prinsip kepemimpinan pribadi. Yang ketiga tentang mendahulukan yang utama, ya. Jadi kalau kita punya visi, ya, visi pribadi, ini diformulasikan di yang nomor 2. Jadi target kita itu apa sih ujungnya? Kita itu nanti kira-kira umur 50 tahun itu ingin jadi apa sih, gitu kan? Nah, ini kayak blueprint, kayak yang kalau orang mau bikin bangunan atau mau bikin gedung bertingkat yang besar itu, dia harus punya gambarnya. Gambarnya itu di nomor 2. Ya, di kebiasaan 2 ini. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan mana duluan ya? Bagaimana tentang visinya? Kan yang paling tinggi itu kan visi, kemudian targetnya apa? Terus prioritas apa yang dikerjakan. Nah, nomor 3 ini prioritas. Ya, prioritas apa yang dikerjakan. Baru kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang setiap hari kita lakukan. Nah, setelah kita berhasil keluar dari jeratan ya masalah pribadi ini, kita masuk kepada ya satu sikap yang berhubungan dengan orang lain. Ya. Jadi ini kemenangan publik, kalau tadi kemenangan pribadi, ini kemenangan publik ya. Jadi kita bisa bersinergi dengan yang lain. Apa saja nih ya? Pertama ya, kalau tadi dependent ya, tergantung, kalau ini interdependent ya, saling independent ya, independent. Nah, yang keempat ini adalah win-win ya, solution ya, think win-win ya. Nah, ini kan karena dalam dunia bisnis, dunia manajemen, maka think win-win ini ya penting, malah harus gitu ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan akidah Islam misalnya ya, kan tidak semua harus win-win ya. Kalau kita perang sama Israel ya nggak bisa win-win lah gitu kan, harus win. Nah, tapi kita tidak sedang bicara soal itu ya. Jadi ini prinsip kepemimpinan antar pribadi ya, pribadi kita, pribadi kawan kita dan sebagainya. Kelima ya, berusaha mengerti ya, first to understood ya, sebelum understand sebelum ya, before understood. Jadi kita harus mengerti orang dulu, baru kita, kalau kita minta dimengerti diri kita ya harus mengerti orang lain. Ya, ini prinsip komunikasi empatik. Kemudian yang keenam adalah ya sinergi. Ya, bagaimana kerjasama dengan yang lain. Ya, ini bahasa lainnya adalah teamwork. Ya, teamwork itu pada dasarnya beberapa orang ngumpul untuk mencapai satu tujuan. Ya, antum disuruh bikin apa, ayo bareng-bareng ngerjainnya ya. Tapi kalau sinergis itu masing-masing orang punya kemampuan, keahlian tersendiri dan digabungkan. Dan masing-masing yang lain belajar untuk menguasai skill atau kemampuan atau habits yang orang lain punya. Dan yang terakhir tidak kalah penting, ini sharpening the show ya. Sharpening itu berhenti sebentar untuk kemudian kita melakukan kontemplasi ya, biasanya training atau apa, kita lanjutkan lagi baru jos lagi gitu ya. Nah, mari kita mulai dari yang pertama ya, paradigma dan prinsip ya. Nah, ini ada buku juga ya, nanti coba dicari ya. Apa namanya, 7 Habits ini yang gambar-gambar itu apa namanya, infografis, nah seperti ini ya. Ya, jadi ini untuk lebih mempermudah orang ya, daripada kalau bukunya kan bacanya tulisan semua, sedikit-sedikit ada gambar. Kalau ini hampir di setiap halaman ada infografisnya ya. Jadi paradigma ini seperti peta ya. Apa itu peta ya? An explanation of certain aspects of the territory ya, yaitu penjelasan ya tentang teritori ya. Peta teritori Kota Bogor setelah ada Jasingan dan seterusnya ya, itu peta. Nah, apa itu paradigm ya, atau paradigma ya? An explanation ya, certain aspect ya, of the territory, itu teori ya. Jadi kalau ini tentang apa namanya, sesuatu yang fisik ya, digambarkan di dalam satu kertas ya, yaitu peta
Teritori Bogor digambarkan dalam satu peta, satu kotak begitu kecil. Kalau paradigm itu suatu teori yang diformulasikan di dalam model, ya, terhadap segala sesuatu. Ya, mungkin istilah paradigm ini kurang cocok ya. Yang kita inginkan kan istilahnya itu worldview ya. Cuman karena paradigm ini sudah lebih dahulu digaungkan oleh Thomas Kuhn ya, yang bukunya The Structure of Knowledge Revolution nanti bisa dicek lagi ya. Makanya ketika saya membuat tesis Islamisasi sains itu, yang kelima itu ketika kita mau ngomong worldview ini orang pada ngerti nggak gitu kan, karena ini istilah yang tidak banyak dimengerti ya, worldview itu dibanding paradigma ya, makanya saya pakai nama paradigma itu ya, meskipun tidak sama persis ya, untuk mempermudah saja siapa sih yang kelima ini yang kayak Profesor Alatas. Profesor Alatas tidak mengatakan paradigm gitu kan, dia mengatakan worldview ya, tapi kalau kita ngomong worldview ada padanan-padanan, diantaranya adalah penjelasannya Thomas Kuhn tentang paradigm. Yang terkenal itu kan shifting paradigm. Ya, bagaimana kita mengubah paradigma kita ya menjadi yang lebih baik. Ya, kalau dulu orang belajar harus klasikal, duduk ada guru ya. Nah, sekarang paradigmanya harus diubah. Ya, sekarang orang bisa belajar kemana saja dengan YouTube, dengan Google, dengan segala macam. Guru hanya mengarahkan saja, baca ini, buka ini dan seterusnya. Nah, itu perubahan. Nah, kalau dalam Islamic worldview nggak bisa seperti itu. Ya. Ada lagi yang lebih kecil daripada paradigm adalah mindset. Ya, mindset itu lebih fleksibel lagi, ya kan? Kamu mindsetnya harus berubah tuh, gitu kan? Mindset kamu salah itu biasanya terhadap satu ini saja, satu topik saja atau satu hal saja. Ya. Kalau paradigm pada hal-hal tertentu ya yang lebih besar ya, lebih kompleks tapi tidak menyeluruh. Nah, kalau worldview itu memang sudah menyeluruh. Nah, ini penting nih ya. Each of us has many maps in our head ya. Di otak kita ini ada berbagai macam konsep-konsep hidup. Nah, ini di bawah ini kan kalau maps itu berguna untuk kalau kita mau menjelajah sesuatu, ya nggak? Ya, saya mau ke Sukabumi, ya pesantren Aroya misalnya, itu menggunakan maps, yaitu kendaraan saya akan dituntun oleh maps itu menuju ya Jagorawi, kemudian keluar di mana, naik dan seterusnya. Ya, nah ini terhadap peta ini biasanya 90% kita itu nggak peduli ya tentang akurasi dari peta ini, pokoknya manut sudah ya. Peta ini mengatakan lewat sini ya, dan 50% itu ya unaware atau tidak peduli lah ya. Ya, jadi begitu ada peta ya sudah. Kan kadang-kadang kita juga sering disasarkan gitu kan oleh maps ya. Ternyata jalannya buntu, bukan buntu sih ya. Maps kan nggak mungkin bohongin kita, nggak mungkin ngerjain kita. Tapi jalannya kecil buat motor gitu kan. Sementara kita naik mobil ya, atau naik motor tapi sebetulnya jalannya jalan Pategalan itu ya, atau jalan setapak. Nah, makanya di sini penting kita mempunyai peta yang benar itu. Karena apa? Ini yang akan menuntun kita kepada tujuan hidup kita. Kita mau kemana itu menggunakan maps ini. Ya, jadi kalau akurasi maps itu sangat diperlukan, saya mau dari Jakarta sampai Aceh gitu kan, ya kan harus yang benar tuh jalannya. Kalau enggak saya bisa kesasar dari Lampung aja mungkin saya udah kesasar ya. Nah, kalau maps-nya nggak benar itu bahaya. Itu baru dari Jakarta ke Aceh gitu kan. Nah, padahal hidup kita ini kan panjang ya. Hidup kita lebih dari sekedar perjalanan di dunia ini. Makanya maps-nya harus benar. Makanya paradigma kita harus benar. Nah, ini Stephen Covey menempatkan ini di awal ya, supaya begini, sebelum kita ngomongin soal 7 habits itu ya, benerin dulu paradigmanya gitu. Jangan sampai map-nya salah ya, kita nanti muter-muter aja di situ ya. Efektif ya efektif, tapi untuk kasus yang itu, kasus yang lainnya bisa jadi nggak efektif. Ini penting ya soal memahami apa itu paradigma. Ya, paradigm is a frame of reference, model. Ya, jadi kita ketika melakukan satu tindakan, ya itu sudah ada kerangka berpikirnya seperti ini. Ya,
Makanya ini lulusan PKU Dewan Dakwah itu ya frame thinking frame-nya itu harus sama lah gitu kan, harus benar juga seperti yang diajarkan Ustadz Samsudin gitu ya, jangan lupa itu ya, perception, assumption, in the way we perceive, understand, and accordingly interpret and judge things. Ya, jadi ketika seseorang ini nggak benar nih, ini bagus nih ya, itu judge kita terhadap satu peristiwa ya, itu ditentukan oleh paradigma kita gitu ya, mental map. Nah, seperti ini ya. Ini ada di dalam bukunya beliau ya. Jadi ketika melihat gambar ini itu tergantung dari paradigmanya orang ini. Ya, mungkin kalau dia berjiwa sosial, ini yang dilihat adalah nenek-nenek ini. Ya kan? Ini mulutnya ya, ini rambutnya, ini hidungnya ya, ini. Tapi mungkin kalau anak muda segala macam ya, dilihat perempuan ya, ini matanya ya, ini kupingnya di sini. Ya, ini menunjukkan perbedaan paradigma seseorang dalam melihat satu peristiwa. Jadi menurut Covey ini paradigma ini bisa macam-macam gitu ya dalam melihat satu kondisi ya, seperti misalnya contoh ini sebelum ke situ ya. Ini contohnya ya. Orang harus bisa mengubah paradigma atau shifting paradigm ketika yang dihadapi itu tidak bisa kita lawan ya. Ini biasanya begini nih. Ini cerita lama ya, maksudnya ketika orang-orang itu bepergian dengan kapal laut. Jadi ketika kapal laut itu bertemu ya sama-sama jalur gitu kan, ini kan bukan pesawat. Kalau pesawat sudah diatur sama itu ya. Tapi kalau ini tergantung mana yang kuat gitu. Ya. Kamu ada di jalur saya, minggir gitu kan. Kalau kuat misalnya armada dari Inggris atau apa gitu biasanya ya. Nah, akhirnya yang kapal-kapal kecil minggir. Nah, suatu ketika ada kontak ya dengan dikiranya kapal lain ya. Ini kapal yang besar ini dengan sombongnya ya, minggir ya. Ya kamu yang harus minggir. You must change your direction now. Ya. Diskusi panjang lebar, kenapa saya harus minggir? Ya karena saya bukan kapal ya, tapi saya mercusuar ya, lighthouse. Nah, diperlukan shifting paradigm dari si kapten kapal ya. Kalau yang dihadapi kapal dia nggak mau minggir, tabrak aja, udah dibom apa di meriam gitu ya. Nah, tapi kalau dia tahu oh itu mercusuar, ya sudah dia harus belok. Nah, ini contoh shifting paradigm ini. Ya, ini harusnya yang di depan, baru yang perempuan ini ya. Dua orang itu bisa melihat satu yang sama tapi bisa berbeda ya. Dia setuju dengan ini perempuan, enggak saya lihat ini nenek-nenek gitu kan, dan sebagainya ya. Semakin kita sering mengeksamin itu, melihat, menguji gitu ya apa yang kita lihat, maka kita akan bisa melihat sesuatu yang sesuai dengan realita atau tidak. Listen to others and to open to their perception. Nah, ini ya. Kalau dalam bisnis ya atau dalam kehidupan masyarakat yang sifatnya plural itulah ya, maka orang itu harus mendengar gitu kan. Ya memang di Islam pun kan demikian ya. Walaupun ada hal-hal tertentu yang kita harus jalan terus ya, tidak perlu mendengarkan pendapat kalau memang itu salah. To get a far more objective view. Jadi kita tahu orang lain itu view-nya seperti apa, gitu. Sehingga nanti akan ketemu di think win-win itu atau synergize. Nah ini penting ya teman-teman semua, ada principle of process. Ya, there are no shortcuts. Ya, orang sukses itu tidak ada yang shortcut, tidak ada yang jalan pintas. Ya. Jadi we know and accept the principle of process in the area of physical things ya. Karena apa? Kita bisa melihat anak-anak itu semua ya, atau kita semualah ya, bisa seperti ini tuh melalui lahir dulu ya, belajar merangkak, berdiri dan seterusnya, jalan sampai lari. Ya. Ini tidak ada yang skip gitu, langsung ke lari ya. Bahkan tidak ada proses kegagalan ya. Kita ingin mengatakan bahwa
anak kecil yang dia mencoba berdiri, ya, dia meraih misalnya taplak meja gitu ya, kemudian nggak kuat jatuh, ya, barang-barangnya juga yang ikut di atas ikut jatuh. Kemudian dia menyesal dan berhenti latihan berdiri. Ya, nggak ada gitu ya proses ya. Demikian pula antum ya nanti belajar ilmu ya, nanti jadi ketua ini ketua itu ya, kemudian mulai bisnis misalnya kan. Ya, ketika gagal berhenti. Ya, ini tidak sesuai dengan principle of process ya. Intinya gini lah, no step can be skip ya. Jadi dalam menjalani hidup itu step by step itu harus dilalui ya. Antum kalau mau jadi jenderal ya harus jadi ya mulai dari tamtama perwira dan seterusnya gitu. Nah, kecuali berbeda ya kayak kudeta kayak apa ya, kita nggak bicara itu. Ini kita bicara yang normal-normal saja. Nah, ini sebelum masuk kepada yang disebut dengan habits ya. Aristotle ini mengatakan kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Ya. Nah ini mirip dengan definisinya Imam Ghazali ya soal akhlak ya. Karena itu keunggulan bukanlah suatu perbuatan melainkan suatu kebiasaan. Ya, jadi kalau suatu keunggulan ya misalnya orang bisa memanah dengan tepat gitu kan. Sebetulnya itu bukan suatu keunggulan. Apa ya dia biasa saja sudah latihan ribuan kali. Jadi kalau sesuatu diulang-ulang ya, ada cerita seorang melemparkan panah ke atas ya, terus masuk ke dalam botol di bawah gitu ya. Kalau langsung ditancapkan itu seperti sasaran kan mungkin mudah. Kalau ini ke atas ya, ke atas menjulang tinggi, terus begitu turun masuk ke botol ya. Kemudian semua orang bertepuk tangan ya. Tapi kemudian dia bilang, ini bukan sesuatu yang istimewa, karena saya latihan ini 15 tahun. Jadi seperti itu ya. Makanya antum kalau mau menguasai satu, udah diulang saja. Itu ada hukum apa itu? Aduh, saya lupa, itu yang harus 100.000 kali. Ya. Sesuatu kalau dilakukan 100.000 kali, itu pasti akan biasa gitu kan. Ya, seperti saya lah ya, saya nyupir ya. Nyupir itu ya mungkin sambil ngobrol ya. Antum kalau ngelihat supir angkot itu ya, supir angkot itu nyupirnya nggak pakai tangan, pakai lengan, ya. Pakai lengan, kenapa? Tangannya ngitung duit, ya kan? Ngitung duit, kumpulin yang 2.000-an, yang 5.000-an, yang 10.000-an, ya. Sambil matanya itu jelalatan ke kiri ke kanan. Oh ini ada orang mau naik, langsung lah itu belok kiri, shoot gitu ya, kadang-kadang membuat orang kesel juga ya. Nah, kenapa? Dia sudah biasa itu, ya supir angkot itu. Ya. Nah, ini kata-kata yang terkenal ya, tabur gagasan. Ya, jadi ide, Anda punya ide, ya, disampaikan, diungkapkan, diutarakan, gitu, dan dikerjakan. Ya, karena kalau perbuatan, kalau nggak ada ide ya nggak jalan. Ya mau berbuat apa? Ya ngikut saja seperti kemarin itu Me Too, ya. Me too is not my style ya gitu kan. Jadi gagasan itu akan melahirkan perbuatan ya. Dan kalau kita kerjakan ya, perbuatan itu akan menjadi kebiasaan. Ya, kebiasaan itu tidak bisa terjadi kalau perbuatan itu tidak kita lakukan berulang-ulang. Itu. Nah, kalau semakin lama kita ulang-ulang kebiasaan itu, ya, maka akan menjadi karakter, akan menjadi sikap, sifat kita. Nah, sifat kita lakukan, kita perdalam, kita ini, maka akan ya menuai nasib baik lah maksudnya gitu ya. Jadi kalau ada seorang dokter ya, yang dia itu punya gagasan bahwa seorang dokter harus menguasai semua, misalnya gitu ya. Termasuk ilmu-ilmu yang mendukung dari ilmu kedokteran dia. Ya, dia lakukan yang selesai dia praktek, dia pelajari lagi, bangun tidur ini lagi dan seterusnya, dan dia menjadi dokter yang hebat, dan kemudian orang-orang akan ke dia gitu, gampangnya gitu. Nasibnya akan baik lah gitu. Coba dokter spesialis yang pasiennya membludak itu kan ya karena ini gitu. Saya mau jadi dokter lah. Saya kuliah di Fakultas Kedokteran lah gitu kan. Kemudian dia menangani banyak pasien.
ya. Dia ke daerah-daerah, ke desa-desa. Jadi yang pernah saya bilang ya, dokter Indonesia itu sebetulnya lebih jago daripada dokter Singapura gitu. Kenapa? Di Singapura nggak ada kasus. Gimana caranya dia tahu mata yang belek gitu kan? Ya, kasus-kasus itu adanya di Indonesia. Jadi dokter Indonesia itu lebih jago. Nah, kenapa orang berobat ke Singapura? Kenapa orang berobat ke Malaysia? Ya, aspek humanity-nya di sana lebih tinggi. Ya. Kalau ada orang sakit diperhatikan, orang sakit ya apa namanya? Padahal dia nggak mampu, tidak mampu mengobati pasiennya, tapi kemudian dia bikin satu apa namanya, Pak, kita ini harus membiasakan, misalnya penyakitnya kanker ya. Jadi kita itu harus membiasakan diri hidup bersama kanker gitu. Jadi kebahagiaan kita tidak direnggut oleh si kanker itu karena dia ada di dalam diri. Ya, gitu aja sebetulnya. Memainkan perasaan si pasien gitu. Tapi kalau kejagoannya itu jagoan dokter-dokter di Indonesia ya. Dan setelah dia banyak pengalamannya, terkenal dokter spesialis, maka itu tadi ya. Dulu anak saya ya, yang nomor 1 itu waktu kecil sering sakit gitu ya. Kita bawa ke dokter di daerah mana itu. Pak, nanti kita telepon ya Pak kalau sudah ya mungkin 3 atau 4 pasien gitu. Itu sore itu. Di jam berapa ditelepon? Jam 1 malam. Pak, gilirannya sudah ini nggak jadi deh, saya udah jam 1 kita udah tidur nyenyak-nyenyak gitu dibangunin. Ya, itu saking banyaknya pasien itu. Nah, ini habits ya. Apa itu habits yang akan kita bicarakan? The intersection of knowledge satu, yang kedua skill, yang ketiga desire. Ya, jadi kebiasaan atau habits itu ya, atau kalau mungkin di kita disebut akhlak ya barangkali ya, karakter gitu. Itu meliputi 3. Ya, pertama knowledge ini penting ya. Misalnya ada yang mengatakan al-adab qoblal ilm, ya al-adab qoblal ilm. Tapi di sisi lain ada al-ilm qoblal amal, ya sebelum beramal kita harus berilmu, ya sebelum berilmu kita harus berakhlak gitu kan, beradab. Tapi supaya kita tahu adab yang baik bagaimana, adab penutup itu bagaimana, ya knowledge juga, ya harus tahu kan ya, adab seorang murid terhadap guru. Ya kan kita harus baca kitab Ta'limul Muta'alim gitu kan, Adabul Alim, Al-Muta'alim dan sebagainya. Itu knowledge juga untuk mempelajari ya. Jadi pertama ini memang knowledge. Ya, yaitu berisi theoretical paradigm. The what to do and the why. Ya, apa yang harus dilakukan dan mengapa kita lakukan. Ya, ini harus tahu dulu. Ini menyangkut paradigma. Ya kalau kita apa yang akan kita lakukan itu sesuai nggak dengan syariat Islam? Itu hukumnya apa, fikihnya apa, ya halal, haram dan sebagainya. Ya, mengapa kita harus melakukan itu? Ya, ini menyangkut paradigma itu tadi. Ya, jadi ilmunya lah ini satu ilmunya. Yang kedua mengerjakannya. Jadi ketika kita kaya dengan ilmu, tidak melakukan, tidak beramal, ya sampai tidak mempunyai skill. Jadi beramal itu tidak sekedar beramal kok sekali selesai, tapi harus menjadi skill, ya. Is the how to do. Jadi kita lakukan berkali-kali. Nah, dari 2 ini untuk menjadi kebiasaan harus ada desire, ya, harus ada passion, harus ada motivation, ya, keinginan untuk melakukan. Ya. Ada ilmu dikerjakan, tapi dalam hati itu terpaksa, ini bukan habit. Ya, ada skill mengerjakan tapi nggak punya ilmu, yang ngawur itu kan. Jadi nggak jadi habit gitu kan, meskipun keinginannya tinggi. Ya, ada knowledge dan seterusnya tadi sudah. Jadi 3-tiganya ini merupakan satu satuan, ya, knowledge ya, what to and why to. Ya, kalau skill ini how to dan desire ini want to. Nah, 3 ini digabungkan akan membentuk habits. Ya. Jadi habits itu bukan perbuatan yang dilandasi dengan knowledge dan dikerjakan berulang-ulang sehingga kita mempunyai skill, ya jago di situ, ya. Ya anggap saja kita tuh main pingpong ini ya sambil merem lah gitu kan. Kemudian kita karena menyukai atau menyenangi perbuatan ini menjadi want to, ya, menjadi keinginan kita. Nah, ini disebut
biasalah ya kalau kita nanti membuat disertasi juga menerangkan kata-kata yang ada di dalam judul. Ya, tadi kan sudah diterangkan tentang habit. Kalau 7, 7 nggak usah diterangin ya. 7 habits ya, of highly juga nggak perlu diterangkan ya, efektif. Nah, kata kunci di dalam buku ini ya 2, habit dan efektif. Nah, efektif ini adalah keseimbangan antara produksi dan kemampuan produksi. Ya. Jadi target-target yang dilakukan dibagi ya atau dibandingkan dengan kitanya sendiri, kemampuan kita untuk melakukan. Ya, ini oleh Covey digambarkan dengan baik sekali ya, dengan mengutip suatu fabel dalam cerita klasik Yunani ya, apa itu namanya, siapa yang ngarang itu, terkenal itu ya. Jadi ada petani ya, suatu ketika berdoa dia ingin dapat, ya capek lah jadi orang miskin gitu ya. Terus kemudian dia ingin kaya ya, maka dia berdoa supaya dapat apa namanya, kekayaan. Nah, kemudian oleh dewa-dewa dikabulkan ya, angsanya itu suatu ketika bertelur emas. Ya, senanglah dia ya, dikiranya ini trik, ternyata bukan ya, jadi emas dijual. Kemudian besoknya bertelur lagi angsanya ya. Terus dia senang lagi ya. Besoknya bertelur. Wah, ini kalau sehari lebih dari 1 enak nih. Atau kalau saya sembelih saja karena di dalam pasti banyak ini telurnya gitu kan. Akhirnya disembelih dan mati ya. Mati, angsanya mati, tentunya sudah tidak bisa bertelur lagi ya. Begitu dibelah, dalamnya nggak ada apa-apa karena kan sehari 1 ya. Jadi telur emas ini semakin banyak Anda hasilkan, maka semakin banyak Anda bekerja, semakin efektif ya. Yang harus apa namanya, dipelihara itu ya dua-duanya ya. Ya, jadi ada 2, yaitu apa yang dihasilkan atau diproduksi, yaitu telur emas tadi ya, yaitu produk dari apa yang kita hasilkan, perbuatan kita itu. Kemudian yang penting aset yang dihasilkan atau kapasitas produksinya ya. Jadi kalau kita memperhatikan hasil saja ya, target saja, itu kita mengesampingkan aset produksinya. Kayak alat itu genjot terus jadi cepat rusak. Seperti dia ini ya, fabel tadi. Dia ingin banyak, akhirnya dipotong itu angsanya. Jadi asetnya atau mesinnya itu dia rusak ingin untuk mendapatkan hasil yang cepat, atau yaitu tadi ya, mesinnya kapasitasnya itu cuman harusnya bekerja 7 jam sehari ya, tapi dipakai ini 3 shift misalnya sampai 20 jam. Ya cepat rusak lah gitu ya, apalagi nggak pakai maintenance. Itu kalau kita terlalu memperhatikan aspek produksi saja. Tapi kalau kita memperhatikan aset produksi, apa namanya tadi, KP itu ya, kemampuan produksi atau si asetnya itu sendiri, maka targetnya diabaikan ya. Yang penting mesinnya awet lah gitu ya. Tapi produksinya berapa itu tidak diperhatikan. Mesin kamu kok masih bagus ya? Ya iyalah, sehari cuma dipakai sejam 2 jam gitu kan. Ya. Jadi dua-duanya harus diperhatikan. Nah, ini yang disebut dengan efektivitas ya. Jadi seorang bertindak yang disebut dengan efektif ini ya, produksinya itu ditingkatkan, kapasitas produksinya juga ditingkatkan. Ya, sejalan gitu ya, sejalan. Nah, kita mulai pada 7 habits ini ya. Jadi nah ini teman-teman semua ya, saya tadi minta antum semua memperhatikan uslub Stephen Covey ini dalam membuat buku atau menghasilkan karya ini. Pertama, dia buat dulu landasannya, paradigmnya dulu ya. Ini menjadi uslub kita juga ya, masuk di dalam latar belakang masalah. Itu bisa ya di situ ya. Atau teorinya ya, bab 2-nya ya, kajian teorinya bisa. Jadi itu nomor 1 itu dulu supaya sama kita itu dibatasi. Nah, ini pembatasan masalah lah kalau di dalam disertasi itu ya. Pembatasan masalahnya itu Anda tetapkan dulu. Saya nggak kemana-mana ini ya. Kalau paradigmnya nggak benar ya, kita nggak bisa masuk ke dalam habits ya. Jadi yang satu ini
yang nomor 1 itu harus diselesaikan dulu. Nah, itu ya, ini salah satu uslub dia menulis. Kemudian yang berikutnya, ya hasilnya itu ada satu gambaran konsep, gitu. Ini saya pernah bekerja dengan seorang konsultan yang internasional lah ya. Ketika dia datang ke perusahaan kami, misalnya masuk ke bagian HRD gitu kan. Pak, konsep HRD-nya seperti apa di sini? Nah, gitu kan. Dia langsung minta, ya ini Pak, saya ngerekrut, kemudian setelah masuk di develop ya, ikutin training ini, ditempatkan di sini dan seterusnya, sampai kemudian nanti dia pensiun, meninggal atau resign, ya kira-kira gitu. Enggak, ada konsep nggak? Maksudnya konsep apa? Ada gambar nggak? Ada skema, ada bagan nggak? Nah itu. Jadi mereka itu terbiasa berpikir seperti itu. Ya, ini ada 7, nggak sekedar 7, 1 proaktif, 2 dan seterusnya, nggak sekedar itu. Tapi dia buat satu bagan. Nah ini seperti ini. Nah, antum pun ketika menghasilkan satu konsep ya, karena antum ini kan S3 ya. S3 itu harus standar KKNI level 9. Itu terakhir tuh ya. Jadi KKNI itu ada 9 ya, mulai dari yang paling sederhana ya, lulusan SMA itu kalau nggak salah KKNI itu level 7. Ya, KKNI level 7. Kalau disertai dengan analisis ya. Jadi kalau skripsi itu kan biasanya melaporkan ya, antum ingin mengetahui konsep ingin melaporkan lah ya bagaimana kehidupan keislaman di suku Baduy. Ya, antum ke sana ya, diwawancara ini dilaporkan di dalam skripsi antum. Ya, itu sudah memenuhi standar KKNI level 7. Karena sifatnya deskriptif, melaporkan. Nah, kemudian S2 tesis itu levelnya level 8, yaitu laporan sudah disertai dengan analisis dan kemudian ada kesimpulan, ada novelty. Novelty-nya itu berupa dari analisis. Nah, level ke-9 Anda menghasilkan ya sesuatu yang baru. Novelty-nya itu konsep. Nah, gitu ya. Jadi kayak gini misalnya, ya. Dan berupa statement juga bisa. Ya, kemarin Pak Abu Dinata memberikan contoh kan, makanya saya usul antum ini kalau ada ujian terbuka lah paling tidak, itu antum ikut lah. Itu kan di-share semua sama Mas Arbi itu ya. Yang Asyafi'iyah silakan ikut saja, nggak masalah itu kan. Karena itu untuk umum yang terbuka itu. Ya, ada statement ya. Semakin dia menerapkan, misalnya kemarin kasusnya apa ya, manajemen di pesantren PUI ya, semakin pesantren itu atau lembaga pendidikan itu menerapkan sistem manajemen terpadu, maka akan semakin bagus kualitas yang dihasilkan di lembaga pendidikan itu. Itu satu statement konsep ya, dari hasil dia di lapangan dia melakukan penelitian, mewawancarai ini itu ya, studi kasus, studi literatur dan sebagainya, dan dia melakukan analisis ya, ada kritikan-kritikan dan sebagainya, keluarlah satu konsep tadi. Nah, ini adalah konsep yang didapatkan oleh Stephen Covey dari dia meneliti para CEO yang mempunyai kebiasaan efektif itu. Pertama ya, ada ketergantungan, naik kepada kemandirian atau independen ya. Di bawah ini bahasa Inggrisnya independen. Yang paling atas itu interdependent ya, karena manusia itu makhluk sosial, tidak bisa sendiri, dia harus saling ketergantungan ya, harus bekerja sama dengan orang lain. Nah, yang pribadi itu apa? Tadi di daftar isi sudah ya, ada proaktif, ada mulai dari akhir ya, target, dan kemudian dahulukan yang utama ya, first thing first. Nah, ini kemenangan pribadi ya. Kalau ini sudah selesai pada diri seseorang, naiklah ya ke atas, yaitu ke kemenangan publik, yaitu berpikir win-win, kemudian to understand before understood ya, dan kemudian keenam sinergi ya, dan terakhir ini semua ya harus dibingkai dalam habits ke-7 ya, yaitu sharpening the saw atau sharpening the axe ya, mengasah gergaji, mengasah kapak. Ya. Kita lihat satu-satu. Bagian pertama, ya,
be proaktif. Ya, jadi ya manusia yang proaktif. Ya, apa itu proaktif ini? Ya, ini contohnya juga salah ini. Contohnya ini aktif. Ya, guru bertanya, murid ngacung. Ya, nah, ini aktif ini namanya. Yang kita bahas ini proaktif. Ya, ini beda banget. Ya, meskipun ada kata-kata aktifnya. Ya, bukan pro pada aktif ya. Ya, suka pada sesuatu yang aktif bukan. Ya, beda sekali. Ya, menjadi manusia proaktif berarti mengambil tanggung jawab tentang kehidupan kita sendiri. Jadi kehidupan kita ini menjadi tanggung jawab kita, bukan yang lain. Bukan digantungkan pada bos, bukan digantungkan pada dosen, bukan digantungkan pada teman malah gitu kan. Nah, apa ini maksudnya? Ya, tidak menyalahkan situasi maupun keadaan. Bagaimanapun ya, karena apa yang kita lakukan menjadi tanggung jawab kita. Kalau salah ya salah kita. Ya, ketika suatu keputusan itu kita jalankan salah, itu salah kita, harus kita akui. Ya, tidak boleh menyalahkan orang lain. Habis nih, dipaksa dia. Dipaksa kan kita mempunyai ini apa namanya kemampuan untuk free will ya, untuk apa namanya ya, kecuali kita perang ya, dipaksa gitu kan, atau dalam hal kita ditawan atau dipenjara ya, gimana lagi gitu kan. Tapi dalam kondisi sehari-hari tidak ada yang bisa memaksa kita ya. Bahkan kalau motivator itu tidak ada orang itu menderita kesedihan kecuali diizinkan oleh orang itu sendiri gitu. Jadi orang itu sedih itu ya karena dia sebetulnya ya. Karena apa kata dia? Ya, kalau kita nggak mau sedih, ya jangan biarkan kesedihan itu masuk ke kita. Gitu, sikapi positif ya, apa namanya positive thinking ya, husnudon dan sebagainya. Lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bisa kita perbaiki. Ya, nah ini nih gambar ini diingat ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali apa yang disebut dengan stimulus. Ya, stimulus itu sesuatu yang menimpa kita, apapun ya, lagi jalan tiba-tiba ada bola ya mengenai kepala kita ya, kita lagi jalan atau main di pinggir lapangan bola lah ya, tiba-tiba ada anak ngelempar atau nendang bola kena kepala kita, itu salah satu stimulus. Apalagi ya apa namanya, antum waktunya ngaji itu kan, ngaji ya. Kalimat teman-teman yang menyuruh kita ngaji itu adalah stimulus. Nah, biasanya atau orang yang disebut dengan reaktif itu ketika ada stimulus langsung respon. Ya. Begitu kepala kena gitu kan, ada yang nyikut itu kan. Ya, lagi duduk-duduk tiba-tiba kepalanya disikut gitu kan. Langsung respon. Ya, hantem balik. Ternyata begitu dilihat ya gurunya atau orang tuanya malah atau mertuanya gitu kan, nggak sengaja gitu. Nah, kita sudah terlanjur mukul dia jatuh malah pingsan gitu ya, itu kan repot akhirnya. Nah, yang disebut proaktif itu adalah ketika ada stimulus, orang itu mempunyai kesempatan ya untuk memilih suatu perbuatan. Nah, baru setelah dia memilih sekecil apapun, sesingkat apapun, ya 1 detik saja, tapi biasakan 1 detik itu ada waktu untuk berpikir, ya, untuk bebas memilih, ya, baru kemudian merespon. Nah, kalau ada kebebasan untuk memilih ini, responnya sudah pasti tanggung jawab kita, ya. Pak, itu ada apa namanya maling masuk gitu kan. Langsung aja gebukin. Nah, itu responsif namanya atau reaktif ya. Harus dipikir ya. Karena kadang-kadang begini ya, ada maling, kemudian kita tangkep, kita gebukin, mati ya, kita yang masuk penjara gitu. Ya. Ada juga kan maling apa namanya terkena jeratan ini kita ya, misalnya kita kasih beling-beling gitu ya, atau kasih perangkap apa, tiba-tiba dia terkena, ya dia maling dihukum, tapi dia mengadukan kita karena
kakinya misalnya terkena beling, ya, sobek dan kemudian macam-macam lah. Ya. Kita akhirnya dipenjara juga bareng sama dia. Jadi makanya di sini ya perlu untuk berpikir sesingkat apapun. Ini penting ya teman-teman ya. Sikap proaktif ini adalah ini. Setiap tindakan sudah kita pikir. Ya, adapun pikiran kita salah ya enggak apa-apa. Ya, karena disinilah kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Ya memang itu. Ya, makanya kebebasan milih ini ya ada kesadaran diri. Ya, self awareness namanya. Self awareness itu kita menyadari diri kita, ya punya imajinasi. Ini suara hati ini conscience ya, conscience suara hati, ya ada kehendak bebas. Ya kita ini tidak dipengaruhi siapa-siapa. Seperti tadi ya, apa namanya orang kok sedih gitu, ya karena kita membiarkan sedih, nggak apa-apa lah gitu kan, ya nggak apa-apa kalau itu pilihan dia, gitu. Ya. Teman-teman semua ini tolong diperhatikan model proaktif ini yang akan apa namanya menyelamatkan kita yang sesuai dengan Islam juga. Ya, wala takfu ma laisa bihi ilm. Ya, inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhum mas'ul. Ya, jadi semuanya itu ya kita nggak boleh berbuat, yang penting ya tidak boleh berbuat tanpa ilmu. Jadi tanpa adanya kebebasan memilih ini, nggak boleh ketika ada suatu apa namanya stimulus langsung respon. Ya, ini biasanya ibu-ibu nih, ya. Saya pernah dapat aduan dari anak buah saya ya perempuan ya, ditipu ini Pak, undian berhadiah 25 juta hilang, ya, ditelepon dia, Ibu, aduh selamat ya Bu, Ibu mendapatkan ini apa namanya undian dari mana lah BCA atau apa gitu kan, dapat mobil jazz gitu. Nah terus Ibu ada di mana ini? Kalau enggak, kita mau tutup ya, Bu ya. Kita kasih waktu 15 menit soalnya Bu kan orang-orang nggak bisa nunggu ini gitu kan. Nah, padahal jauh gitu kan, tahu sendiri dia. Jadi, aduh terus gimana dong? Ya kalau Ibu mau nutup, Ibu transfer dulu 25 juta gitu. Nah, ini dari stimulus yang dari telepon orang itu, kemudian dia langsung respon, transferlah dia gitu. Tanpa mikir-mikir dulu. Ya, jadi ini apa namanya bahaya ya. Orang yang berpikiran reaktif itu bahaya, ya bahaya buat dia sendiri, bahaya juga buat orang lain. Nah, ini bahasa yang reaktif dengan bahasa yang proaktif. Nah, kalau reaktif nih seperti ini ya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Habis gimana lagi? Saya punya dokter gigi nih, ya. Saya amati, dia sering ngomong ini. Ya, habis gimana lagi? Tidak ada yang bisa saya lakukan. Jadi dia polisi ini sekarang lagi, makanya kemarin Presiden Jokowi kan meributkan soal WA grupnya ibu-ibu, ya kan? Ya enggak? Karena dia tahu ada, ya banyak lah, bukan ada ya. Polisi-polisi itu kan memang tidak mau dikirim ke sana, ke IKN itu, ya. Jadi sekarang ini yang apa namanya tahap awal yang akan dikirim ke calon ibu kota baru itu adalah polisi dan tentara. Yang paling protes istrinya dong. Maka di grup itu mereka pada grundel, ya tidak setuju dengan pemindahan itu. Kebacalah sama presiden, makanya dia marah-marah di itu ya. SK apa namanya? Undang-undang nggak dia baca, WA grup dia baca. Nah, tapi ini orang yang proaktif. Mari kita lihat alternatif yang kita miliki. Jadi katakanlah tadi itu ya, kita harus pindah ke sana. Ya harus pindah nih, tapi apa nih alternatifnya? Ya, bisa nggak level pertama dulu yang jalan gitu kan, yang masih muda lah gitu ya, yang baru lulus tamtama misalnya gitu. Nah ini tetangga saya yang polisi ini sudah menjelang pensiun gitu kan. Nah ini jawabnya gitu. Setuju Pak, ya perintah atasan kan harus kita dukung ya Pak ya. Tapi bagaimana kalau bertahap Pak misalnya gitu. Nah dia contoh orang ngomong proaktif. Memang sudah begitulah saya ini nggak bisa diubah. Ya saya orangnya males ya, sukanya rebahan. Saya dapat memilih pendekatan yang berbeda. Dia membuatku begitu marah, ya emosional nih berarti orangnya. Saya mengendalikan perasaan saya sendiri. Ya, mereka tidak mengizinkan itu. Saya dapat memberikan presentasi yang efektif. Saya
terpaksa melakukan itu, ya saya akan memilih respon yang sesuai. Jadi sama-sama sebetulnya dia melakukan, alternatifnya itu cuma satu, yaitu terpaksa tadi, ya harus berangkat gitu kan. Ya, tapi kemudian dia mengubah paradigma dia, itu gimana lagi ya kan memang nggak bisa gitu kan. Kalau polisi memang harus berangkat ke sana, gitu kan, udah dibeliin tiket lagi kan. Maka dia harus mengubah paradigma saya dan mengatakan saya memilih respon yang sesuai. Ya sesuai, saya seorang polisi, saya harus mengikuti perintah atasan, misalnya gitu ya. Saya tidak bisa gitu. Saya memilih yang ada. Seterusnya inilah kata-kata positif dari proaktif ini mungkin harus kita kembangkan lebih banyak. Nah, ini ya, pada kehidupan sehari-hari ini ada lingkaran circle of concern, ya, concern kita itu di mana. Nah, kita dipengaruhi oleh ya circle of influence. Jadi lingkaran di mana kita itu bisa mempengaruhi ya atau berpengaruh ya. Nah, concern ini jangan sampai mempengaruhi kita, tapi kitalah yang mempengaruhi keadaan. Ya, contohnya ini, ya, proaktif fokus ini yang merupakan positive energy enlarges the circle of influence. Jadi kalau kita itu berpikiran proaktif, maka circle of influence ini akan melebar, meluas, sehingga yang menjadi concern apakah orang lain, apakah kita itu nggak jadi masalah karena apa? Bentuknya jadi kecil. Nah, kita memperluas influence kita. Ya, sebaliknya kalau reaktif itu yang di luar itu mempengaruhi kita, ya jadi kita nggak berpengaruh terpaksa begitu ya, kemudian ya gimana lagi gitu, ya, nerimo pasrah bongkoan gitu ya, negative energy, reduce the circle of influence, hati-hati ya, reduces. Nah yang bagus ini ya kayak gini. Ya, circle of influence-nya itu di luar. Ya, jadi kita yang mempengaruhi orang, kita yang memberikan stimulus pada orang lain. Kalau ini kan kita mendapatkan stimulus, ya kita bereaksi yang sesuai. Ya, makin bagus, makin luas, ya circle of influence-nya. Ya. Tapi yang paling bagus lagi adalah kita lah yang mempengaruhi, kita yang membuat stimulus bagi orang-orang untuk menggolkan tujuan kita. Ya, jadi ini kalimat-kalimat yang bagus ini yang di bawah ini ya. Kalau empati aja. Ya, ini banyak saya suka mengumpulkan meme-meme gitu ya atau bukan meme ya, ada kalimat dan sebagainya yang jadi kalau kita cari proaktif ya, carinya jangan di all gitu atau di semua ya. Tapi cari di image ya, itu biasanya menarik atau antum masuk ke Pinterest ya, saya sering itu ya mengambil gambar-gambar kata-kata mutiara dari Pinterest. Nah, di antaranya ini ya. Habit 1 ini be proactive, I'm in charge of me. Ya, saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. I take initiative, I'm a responsible people atau person. I do the right things without being asked ya, even when no one is looking. Ya, jadi saya punya rencana sendiri, saya punya target sendiri. Makanya ketika ada stimulus, saya pikirkan sesuai nggak dengan target saya. Ya, makanya pentingnya visi itu ya. Jadi urutan-urutannya itu adalah visi ya. Anda harus punya visi itu. Ya, visi misinya apa? Ya, pribadi gitu ya. Itu di proaktif ini ya. Kemudian nanti di bawah itu diturunkan menjadi target. Ya, target itu adalah blueprint-nya Anda. Ketiga, diturunkan menjadi prioritas. Ya, dari target yang Anda tetapkan itu prioritasnya saya mengerjakan apa. Nah, barulah Anda bikin rencana harian. Ya, rencana ya, rencana saya mau belajar bahasa Inggris itu kan rencana ya, bukan prioritas, bukan target, itu sudah ke rencana itu. Nah, terakhir di bawah rencana itu adalah jadwal. Ya. Jadwal itu tabel ya yang misalnya untuk bisa bahasa Inggris 14 kali pertemuan misalnya gitu kan, 14 hari itu ya, seperti siapa sahabat Nabi yang kita belajar bahasa Ibrani itu 14 hari ya, hari pertama apa gitu ya. Jadi seperti saya baca bukunya Ustadz Adi Hidayat itu ya, itu kan jam-jamnya sudah diatur sama dia gitu. Nah itu jadi urutannya gitu ya. Visi misi, target, terus di bawahnya apa tadi? Visi misi, target, prioritas. Di bawah prioritas ada rencana,
di bawah rencana ada jadwal. Nah, itu ya. Begitu kita konsisten terhadap jadwal itu, ya insya Allah target visi misi akan tercapai. Ya. Jadi untuk menyusun ini harus top down dari atas ke bawah. Apa sih target Anda itu? Kalian umur 50 itu mau jadi apa? Ya, saya mau jadi ketua partai, saya mau jadi presiden bahkan lah gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Anak saya itu dari awal udah pengen jadi dosen. Kemarin saya omongin, kamu cita-citanya apa? Mau jadi rektor, apa mau jadi apa tuh menteri pendidikan misalnya gitu ya? Kan jalurnya kan dosen kan di situ ya. Dari guru besar yang jelas guru besar gitu kan. Nah itu apa itu nanti ultimate goal-nya itu? Ya. Nah, yang itu oke ya. Yang satu proaktif itu intinya setiap perbuatan, setiap respon ya itu harus dilandasi oleh satu pemikiran sesingkat apapun. Dan pemikiran sesingkat apapun itu harus disesuaikan dengan paradigma kita. Maka benerin dulu paradigma kita, benerin dulu worldview kita ya. Baru ketika ada suatu stimulus, respon yang kita buat itu sesuai dengan paradigma kita. Ya, jangan menjadi orang yang reaktif. Yang kedua, begin with the end in mind. Nah, jadi istilahnya itu ujung-ujungnya itu mau ngapain. Ya. Jadi tadi sudah ada visi misi. Targetnya itu mau apa sih? Ya, mulailah segala sesuatu dengan gambaran di akhir. Jadi ketika kita melakukan sekarang ini sudah related nanti ke 10-20 tahun itu kita mau ngapain gitu. Ya. Jadi mulai segala sesuatu dengan gambaran akhir. Berarti Anda harus bisa menurunkan atau memvisualisasikan dari visi misi yang Anda miliki. Ya, ada orang saya ingin bikin rumah yang gayanya gaya minimalis. Ya, ada sekian ruang itu visi misinya dia. Kemudian dituangkan di dalam blueprint atau gambar sekarang bukan blueprint ya. Kalau dulu benar-benar namanya blueprint. Ya, jadi gambar yang ininya biru, apa namanya, tintanya itu biru dan difotokopi warnanya biru juga. Ya, makanya itu disebut dengan blueprint. Kalau sekarang mungkin sudah pakai Adobe ya, pakai apa ya, sudah bentuknya juga 3 dimensi, bahkan sekarang sudah memakai VR ya, apa namanya, virtual reality yang di apa namanya di kayak film itu ya. Nah, itulah yang disebut dengan gambaran. Oh, seperti ini yang akan dibuat. Setuju, Pak? Gitu. Misalnya kita jadi kontraktornya gitu ya. Ini sudah saya buat, setuju. Oh iya, seperti inilah yang saya inginkan gitu. Itu gambaran akhirnya dari yang tadi. Kemudian mampu menggambarkan dengan jelas ya. Ini kata-kata menggambarkan dengan jelas itu penting. Karena ya banyak orang itu tidak bisa merumuskan kamu tuh maunya apa, itu nggak bisa. Ya, jadi kalau kamu tuh kalau dulu kan waktu kecil tuh malah bisa ya, kamu cita-citanya apa? Mau jadi presiden, ya, mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi pilot. Itu waktu kecil itu kayaknya gampang itu. Tapi begitu umur seperti antum ini umur 30-an ya. Makanya saya tidak pernah ngomong cita-cita antum ya, tapi ekspektasi antum apa? Ya. Ini yang selalu saya tanyakan ketika interview kerja ya. Jadi begitu masuk, Anda kalau mau masuk ke perusahaan kami itu ekspektasinya apa? Maksud saya gampangnya itu cita-cita ya, tapi kalau cita-cita kan kita ngomong sama anak kecil gitu. Tapi kalau udah dewasa ya ekspektasi Anda di sini apa? Kalau dia ngomong saya ingin jadi direktur, Pak, saya ingin jadi pemilik perusahaan ini, oh itu langsung saya ambil. Ya. Tapi ya yang penting masuk dulu, Pak, gitu. Itu langsung kan, dia nggak punya satu gambaran akhir ya. Sebenarnya semua pencapaian ini ada 2 fase. Nah ini ya, jadi ketika Anda punya visi misi harus dituangkan dalam 2 fase, yaitu diciptakan dulu di mental itu, di otak kita itu saya mau jadi orang seperti ini. Misalnya Anda sudah punya gambaran yang jadi idola Anda siapa gitu, Pak Adian Husaini. Saya mungkin umur, kalau Pak Adian jadi ketua itu umur 55 ya sekarang ya, 56 ya. Saya umur 40 lah jadi ketua Dewan Dakwah misalnya gitu kan, ketua umum ya. Nah gitu. Itu Anda kalau sekarang 30, nanti 32, 34, 36, 38, 40 itu milestone-nya harus Anda
bisa ada di dalam otak Anda gitu. Ya, kalau perlu ditulis ya, tapi yang jelas itu Anda mampu menggambarkan di benak Anda ya, ketika diciptakan dalam mental. Ini yang pertamanya. Karena kalau nggak ada ini nggak ada. Ya, Pak, saya mau bikin rumah seperti apa? Udah gambar aja sama kamu. Nggak bisa gitu. Ya, harus diomongkan. Ada gambaran di otak itu. Ya, ini Anda ingat-ingat nih ya ceritanya Walt Disney. Anda pernah dengar ya, Walt Disney ini nama orang ya, bukan nama perusahaan film ya. Ada seorang komedian dan ya artis begitulah ya, namanya Walt Disney. Walt Disney ini punya cita-cita membuat suatu wahana di mana anak-anak itu bisa bermain, bersenang-senang di situ ya, secara luas besar gitu. Ya mungkin zaman dulu tuh kan ada juga tapi kecil gitu ya, kayak semacam sirkus atau kalau kita itu ya sore-sore di perempatan tuh ada odong-odong ya. Tapi kalau ini suatu kawasan yang luas di mana orang bisa bermain apa saja. Ya, itu dia berusaha menggambarkan itunya, konsepnya seperti apa, kemudian dia cari kontraktornya, cari investornya segala macam. Ya, pada tahun berapa itu ya? Proyeknya dia diresmikan. Tapi beberapa tahun sebelum diresmikan, Walt Disney sudah meninggal. Nah, ini kata-kata yang ingin saya sampaikan ini menarik. Jadi ketika diresmikan, yang meresmikan istrinya, ya kan? Karena Walt Disney sudah mati. Nah, ada orang di sebelahnya itu mungkin stafnya apa-apa, dia ngomong begini, sayang ya Bu, Pak Walt Disney tidak bisa melihat wahananya. Nah, kata istrinya apa? Ya, Pak Walt Disney sudah melihat gitu. Jadi apa yang sudah dibangun yang akhirnya jadi itu meskipun dia tidak menyaksikan sudah ada di kepalanya dia. Ya, jawaban istrinya itu luar biasa ya. Pak Walt Disney sudah melihat apa yang dia buat gitu. Karena demikian kuatnya dia memvisualisasi konsep atau gagasan dia. Nah, kemudian barulah dijadikan barang gitu kan. Kalau blueprint tadi jadiin bangunan. Ya, seperti sebuah blueprint. Nah, ini ya bentuk nyata dari sebuah pencapaian akan mengikuti bagaimana dia diciptakan dalam mental gitu. Jadi kalau Anda tidak membuat, ya nanti orang lain yang akan membuat. Ya, kalau Anda tidak merajut membentuk suatu apa istilahnya itu ya, gambaran masa depan Anda, orang lain will shape you yang akan membentuk kamu. Ya, jadi kita akan menjadi orang lain ya. Meskipun belum tentu jelek juga ya, kalau bisanya itu gimana. Tapi kan kita kader PKU ya mesti bisa membentuk diri, membentuk dunia. Gitu. Bikin with the end in mind ini ya, berarti orang itu punya plan. Ya, I plan ahead and get goals. Ya, saya punya tujuan ke depan dan punya goals. Ya, I look for ways to be a good citizen. Ya, ini menurut mereka lah ini ya. Jadi punya jalannya menuju ke sana. I do things that have meaning and make a difference. Ya. I'm an important party of my classroom and contribute. Ini kan untuk anak-anak ya, sekolahnya, to my school's vision and mission. Nah, yang ketiga ya. Setelah kita mempunyai blueprint, gambaran mental, gambaran di benak kita tuangkan ya di dalam pekerjaan ya. Kita bebaskan tanahnya, land clearing ya. Di semua yang cekung, cembung itu kita babat ya supaya rata untuk kita jadikan rumah. Ya. Nah, menjadikan rumah inilah yang kita sebut dengan first thing first, ya, selalu mendahulukan yang lebih utama. Atau tadi urutannya apa? Visi misi, target, prioritas. Nah, yang ketiga ini prioritas. Ya, artinya fokus pada prioritas, kita tidak akan bisa menyelesaikan semua hal ya yang hinggap di tangan kita. Jadi dari tujuan kita tadi ada banyak itu yang harus kita lakukan. Maka diprioritaskan mana yang utama. Nah, inti dari prioritas itu adalah time management. Ya, ini nomor 3 ini adalah bagaimana kita mengalokasikan ya, pekerjaan kita. Jadi time management itu bukan memanage waktu,
memanage diri kita supaya waktunya efektif dipakai gitu ya. Jadi time management itu bukan memanage waktu ya. Waktu nggak bisa di-manage ya. Sehari 24 jam ya, 1 jam 60 menit nggak akan berubah gitu. Yang di-manage itu kita, aktivitas kita itu. Nah, ini ada yang disebut dengan Eisenhower ya. Ini yang menemukan Jenderal Eisenhower ini ketika Perang Dunia Kedua. Jadi dia membuat suatu bagan di mana ada 4 kuadran ya, di persilangan antara penting tidak penting ya, important and not important. Kemudian sumbu yang satunya adalah mendesak dan tidak mendesak, atau dalam bahasa Inggris itu urgent, not urgent ya. Jadi dari 2 parameter ini kita akan mendapatkan 4 ya, 2 kali 2 4. Jadi yang pertama adalah urgent and important ya, penting dan mendesak ya. Jadi ada kuadran, ada aktivitas-aktivitas kita yang penting dan mendesak ya. Apa saja yang ada di situ ya, krisis, masalah yang mendesak, proyek yang harus diselesaikan, deadline ya. Nanti Sabtu ya, tulisan harus dikumpulkan ya. Anda malam Sabtu belum membuat gitu kan. Itu krisis namanya ya. Deadline-nya besok nih ya. Mau diresmikan presiden. Nah, ya. Ini kira-kira bagus nggak ini teman-teman di sini? Kuadran 1 ini. Bagus nggak? Nggak ada suaranya ini, ada orangnya nggak ini? Ada saat. Ada ya? Bagus Ustaz. Ada saat. Karena dia basisnya the power of kepepet. Saya ngelihatnya kan ini PowerPoint, nggak lihat wajah antum nih, ya kan? Nahnu mau good Ustaz. Mau good. Hah? Good nggak? Good. No good ya? Ustaz. No good ya? Good. Ya, jadi penting genting ini beda dengan yang kemarin saya sampaikan ya, HAV itu Human Asset Value. Ada yang rajin dan pinter ya. Rajin dan pinter itu memang star paling bagus. Tapi kalau ini penting dan mendesak itu nggak bagus ya. Anda akan krisis terus. Jadi terburu-buru, Ustaz. Terburu-buru. Nah, yang bagus apa? Yang bagus ini nih. Tambah tunggu Japri ya. Atau kita ketiga dulu ya. Ketiga. Nah, ini yang parah ini ya. Mendesak tapi tidak penting gitu. Ini yang paling parah ini. Ya. Mendesak tapi tidak penting. Interupsi, telepon ya. Jadi kita lagi ngerjain tugas nih ya. Penting kan? Tugas, deadline ya. Kemudian ada teman datang. Ngobrolnya nggak penting gitu. Gimana ya? Kita mau usir ya gimana? Atau telepon gitu kan. Telepon kita matiin ya. Telepon lagi. Kita pikir penting nih ya, diangkatlah kawan kita ini ngomong. Ternyata pembicaraan nggak penting gitu. Ya, inilah yang kita lagi kerja diinterupsi. Ada telepon, ada beberapa pos, itu maksudnya pos ini surat ya. Laporan, pertemuan ya. Ada pertemuan nih sekarang ya, kayak kemarin itu hari Sabtu ada teman-teman saya gitu kan. Tapi mendesak harus datang. Ini kamu ditunggu nih sama teman-teman gitu kan. Kan repot nih. Kemarin itu saya sampai dijemput tuh yang sebelumnya itu. Tuh ya udah lagi. Jadi pertemuannya nggak penting ya, tapi mendesak karena apa dijemput gitu. Ya, aktivitas tidak. Nah, ini yang agak lumayan ya. Tidak penting tapi tidak mendesak gitu ya. Sudah nggak dilakukan ya. Tapi ini dalam konteks kita menjadi orang yang hebat ya. Ini juga jangan dilakukan. Ini Anda main game, buka-buka stalking internet gitu ya, habisin waktu lah itu. Telepon ngobrol gitu kan, ya. Kalau ngobrol lama banget, ya, berjam-jam gitu. Ada tuh telepon kok 15 menit itu, istrinya telepon 15 menit itu. Kok cepat banget itu? Biasanya berjam-jam kalau telepon. Enggak, itu salah sambung Pak. Salah sambung aja 15 menit. Ya, boros-borosin waktu ya, aktivitas yang menyenangkan ya, tapi ya tidak penting
Ya, antum ya tadi ya seperti main game itu kan merasa menyenangkan gitu, tapi kan itu tidak penting dan tidak mendesak gitu. Nah, berarti semua aktivitas itu harus diarahkan ke ini, kuadran 2 itu. Yaitu kita hanya mengerjakan sesuatu yang penting saja, yang tidak penting jangan dikerjain, ngapain gitu. Karena kita ada prioritas, kita ada target, kita ada visi misi. Ya, tapi jangan sampai mendesak gitu. Ya, jadi dikerjakan dari awal. Ada tugas menulis, ya kan ya. Kalau sekarang apa namanya? Ada waktu kerjakan, jangan menunggu besok, jangan menunggu lusa gitu ya. Saya punya teman-teman yang sampai sekarang jadi ya, misalnya gini, ada teman saya yang di pengajian saya. Jadi ustadz bahkan sudah jadi ulama begitu ya. Itu kalau dulu kita ngaji, selesai ngaji, kita itu semacam ingin refreshing ya. Ya, dulu nggak ada TV di kos-kosan itu. Jadi kita ngobrol aja, ngobrol gitu kan. Macam-macam dengan berbagai macam kelucuan teman-teman itu. Tapi ada teman saya masuk kamar itu dibaca lagi tuh ya, baca yang tadi halakoh atau pengajian itu. Nah, itu akhirnya jadi orang-orang seperti itu karena dia mengerjakan sesuatu yang penting dan tidak mendesak gitu. Nah, ini seperti ini ya. Kalau yang satu tadi ini diperbesar aja gambarnya. Ya, keadaan 100 ini hasilnya orang akan stres, letih, manajemen krisis, selalu memadamkan kebakaran ya. Jadi kalau mendesak itu selalu jadi pemadam kebakaran. Kalau ada rumah terbakar ya, pemadam kebakaran ini kan orang yang paling kasihan tuh ya. Dia tidak punya prioritas visi misi itu pokoknya padamkan, ada api padamkan, ada api padamkan gitu. Dia nggak mau tahu gitu. Ya, jadi ini menjadi pemadam kebakaran. Ya, capek hidup sebagai pemadam kebakaran. Kita tidak punya visi misi. Ya. Jadi seperti tadi, Anda punya waktu sebetulnya, tapi tidak mengerjakan. Ketika deadline, ya, Anda kerjakan itu semua pekerjaan Anda hindari, itu kan? Pak, ini liburan yuk, ini mumpung libur. Sebentar, Bapak lagi ngerjain ini nih tugas nih, udah gitu kan? Nah, akhirnya semuanya itu jadi kacau. Nah, ini hindari kuadran 1. Ya. Kemudian kuadran 3 ya tadi ya fokus jangka pendek, manajemen krisis, menganggap tujuan dan rencana tidak berharga ya karena tadi ya tidak penting dan tidak genting. Ketiga itu tidak penting dan apa tadi? Mendesak. Tidak penting tapi genting ya. Bagusnya penting genting gitu aja ya. Jadi 3 ini tidak penting tapi genting. Nah, ini parah lah ini ya. Dan yang ke-4 ini, ya ini hasilnya mirip-mirip ya. Tidak bertanggung jawab, bisa dipecat dari karyawan. Karena apa tadi? Yang nganggur gitulah mengerjakan sesuatu yang nggak penting dan tidak ada prioritas. Ini nomor 4. Nah ini yang harus antum lakukan ya, yaitu di kuadran 2. Semua pekerjaan kita itu memasukkan ke kuadran 2. Tidak ada yang masuk ke kuadran lain. Nah inilah bukti antum sudah bisa menerapkan time management. Ya, yaitu kita masuk ke kuadran 2, yang kecil itu ya mungkin kalaupun ada diperkecil lah gitu. Kuadran 3 dan 4 itu sudah di luar, udah nggak kita pikirin, nggak masuk dalam daftar kita. Kenapa? Nggak penting gitu. Nah, tapi yang penting ada juga yang genting, yang mendesak. Nah, ini diperkecil lah ya, jangan kalaupun ada jangan banyak-banyak gitu. Jadi kita perluas ini sektor atau wilayah di kuadran 2 ini ya. Kalau kita lakukan berarti kita mempunyai visi dan perspektif seimbang dalam kehidupan, ya kan? Karena kita punya waktu dan kita bisa menikmati hidup juga. Kamu kok leha-leha saja bukannya ujian? Saya udah belajar, ya tinggal ngulang-ngulang doang ya. Menjadi orang yang disiplin, bisa mengendalikan diri, ya. Memang ada beberapa krisis ya, tapi bisa kita lalui. Nah ini ya, ini menurut saya ya oke, tapi kalau bisa sih diarahkannya ke yang not urgent ini, ya, important but not urgent. Ya. Rahasia ketangguhan Anda ditentukan oleh jadwal harian, ya. Anda tidak akan pernah mengubah hidup Anda hingga Anda mengubah sesuatu itu tiap hari. Ya, ini yang ingin saya nanti saya akan kirim ya ke antum ya tentang buku Atomic Habits ya. Apa itu kita mengerjakan sesuatu yang
beda ya, tapi kecil. Setiap hari itu sedikit ya. Itu nanti ada perhitungannya dan sebagainya ya. Nah, ketahanan kita dalam melakukan hal-hal yang kecil ya, perubahan setiap hari yang kecil-kecil itu kan kalau kita lihat sudut ya, kalau garis sejajar sampai kapanpun nggak akan ketemu, ya kan? Tapi kalau satu ada sudut saja, ya maka satu sudut itu akan membuat jarak yang makin lama makin melebar. Ya mungkin sudutnya 0,0 sekian derajat ya, 0,01 derajat saja. Ya di sini sepertinya tidak ada perubahan. Tapi di ujung sana mungkin sudah berkilo-kilo. Ya, kenapa? Ya karena perubahan itu kecil kita lakukan. Tapi kalau perubahan besar ya juga makin besar. Nah, ini kita diharapkan bisa menyusun jadwal ini. Ya, penjadwalan. Jadi setelah tadi prioritasnya apa yang dilakukan, rencana dijadwal. Ya, jadi kalau ini bos ya. Ini tentang pribadinya gimana, tentang keluarganya, tentang anak buahnya nih di manajer produksinya, manajer penelitian, manajer pengembangan staf dan seterusnya. Terus dia mungkin di luar juga ada komunitas ya dan sebagainya. Nah kemudian dari rencana jadwal kita ini yang masih dalam bentuk global, ya, kalau gampangnya ini kalau di kita ini to-do list atau things to do, ya apa-apa yang harus kita lakukan. Nah, yang harus kita lakukan itu dijabarkan di dalam lembar kerja mingguan. Ya, minggu ini mau ngerjain apa ya? Jadi minggu yang lalu ada pekerjaan yang carry over nggak? Masukkan minggu sekarang. Minggu depan bagaimana dan seterusnya. Dan setelah ini diarahkan ke harian. Ya, jadi di kalender nih, kalau Anda lihat kalender saya ini ya, ini ada nih apa yang saya kerjakan ya. Kalau Anda lihat bulan lalu ya. Februari ya isinya coret-coret itu ya daripada bikin sendiri ya. Ini kalau antum ikut pelatihan 7 Habits ini ada nih ya, bayarnya mahal ini ya. Saya dulu ngundang di kantor saya itu tahun berapa itu ya, 2012 atau 2012 ya, 2012 itu seharinya 70 juta ya, mahal itu ya. Ya yang saya sampaikan ini aja, tapi dia lebih menangnya apa? Dia bikin form seperti ini, formnya bagus banget gitu kan. Ya. Kemudian karyawan peserta itu semuanya dikasih ya sampai seperti ini. Ya, jadi untuk latihan dikasih, untuk nanti di dalam kehidupan sehari-hari dikasih. Ya, seperti ini ya. Ya Senin sampai Sabtu mau ngapain ya? Mulai jam 5, 6 ini jadwal ya. Kalau antum dulu pesantren ini ada ya. Sekarang udah keluar ya, harusnya tetap dilanjutkan karena ini bagus ya. Ya di bulanan ini kayak di kalender ini ya, kita mau ngapain setiap harinya ya gitu. Jadi put first thing first ini ya, work first then play ya. Jadi kerjakan prioritasnya ini. Oh ini belum deadline-nya ya sudah kita masih bisa main gitu. Ya, I spend my time on things that are most important. Ya, yang dikerjakan itu yang important. Ya. Makanya penting orang itu bisa tahu prioritas. Mana yang penting, mana yang nggak penting itu antum harus bedakan. Ya, jadi aktivitas kita itu efektif apa ya? Karena kita mengerjakan yang penting dulu. Setelah itu baru yang tidak penting. Nah ini belum dikerjakan, nggak apa-apa, nggak penting. Gitu ya. Jadi I am disciplined and organized. Well organized. Ya. Paling gampang gini ya teman-teman semua ya. Paling minim aja. Antum sebelum tidur itu nulis di buku harian antum things to do atau to do list. Besok saya mau mengerjakan apa. Itu yang saya lakukan ya. Ini ada buku saya ya. Saya punya buku block note itu ya. Yang dari kantor apa-apa ini. Ini penuh semua ya. Ya penuh semua ini. Isinya things to do atau to do list. Jadi saya nulis ada 5 atau 10 lah katakanlah. Ya, hari ini sebelum saya tidur, saya coret-coret. Oh, ini jalan enggak. Dari 10 ini mungkin 3 yang belum sempat dilakukan. Saya pindahkan ke sini, things to do untuk besok. Gitu. Dari 3 ditambah besok mau melakukan apa, gitu. Ya, biasanya sih ada tersisa ya, karena kita itu biasanya mikirnya kan macam-macam. Ya, yang penting tertulis, karena kalau nggak tertulis ada dalam otak aja kita mau ngisi apa gitu. Nah, seperti ini ya, Anda ada tugas dari saya, ada tugas dari Ustadz Alim, ada tugas dari Buya, ada tugas dari mungkin orang tua atau apa, itu Anda tulis
ya. Sebelum tidur ya, coret-coret yang hari ini sudah lakukan, kemudian Anda berpikir bahwa besok mau melakukan apa. Sudah, Anda tidurnya tenang gitu. Ya. Tidurnya tenang. Atau kalau kemudian loh, ini ada yang belum saya kerjain padahal besok ini ya. Sudah, Anda jangan tidur gitu kan. Selesai jam 1 lah. Jam 2 ya. Karena ini harus ada. Nah, ini berarti waktu kemarin antum nggak buka ini Things to Do ini. Dan buku ini ya seperti yang saya punya ini yang warna merah ini kita pegang terus ya. Kalau ke kampus saya bawa di tas gitu. Ya, ini yang pertama ya, masuk ke kebiasaan kedua ya, yaitu terkait dengan interpendensi dengan orang lain ya. Tapi karena tinggal berapa menit itu ya, kita sisakan untuk next ya. Kalau ada jam kosong lagi ya, harusnya hari ini Ustadz Imam nggak bisa. Baik, ada yang mau didiskusikan ya, termasuk buku-buku antum ini. Jadi tolong ya, ada yang beberapa yang sudah konsultasi ke saya belum inilah ya, apa namanya ya, kalau apa namanya sudah seperti yang tadi saya sampaikan jangan aja. Untuk masterpiece, Ustaz mau bertanya. Ya silakan. Boleh nggak sekalian kita buat masterpiece dan disertasi itu sama judulnya? Boleh. Tapi penulisannya nggak boleh sama. Kemarin saya ngasih bukunya itu ya. Apa namanya? Oh ini, saya tadi mau ngasih bukunya si siapa nih, Azam ini ya. Kemarin bukunya siapa itu yang saya kasih tuh? Ini ya ini buku cocok untuk judul disertasi nih ya, kritik terhadap konsep netralitas. Tapi ya kalau untuk buku kurang cocok ya. Terus di sini kemarin sudah saya sampaikan ke anaknya juga ya. Ini pertama pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah. Orang nggak mau baca ini ya. Jadi topiknya bisa sama, isinya bisa sama, tapi cara penulisan di buku beda dengan di disertasi ya. Saya tahun 2009 bikin tesis ya, karena saya sudah menulis mungkin sekitar 20 buku gitu ya. Formatnya buku gitu ya. Saya di waktu ujian tesis yang menguji adalah Pak ini, siapa namanya, Pak Rektor sekarang ya kan. Dibilangin ini Anda menulis tesis bukan menulis buku gitu. Harus diubah ya, sebetulnya isinya sama ya. Isinya sama persis tentang Islam, apa namanya, konsep tentang Islamisasi sains itu. Ya, hanya tadi dibuat kalau tesis gini. Sebaliknya, kalau Anda sudah jadi disertasi atau tesis ya, kemudian Anda mau bikin buku, jangan itu kemudian Anda masukkan udah langsung gitu kan. Itu kejadian sama antum, mungkin ada kenal anak muda ya, masih muda lah, namanya Gozi ya, anak persis tahu deh Gozi, anaknya Ustadz Husain ya, itu baru lulus SMA tapi sudah kemana-mana itu, sudah seminar internasional bicara menjadi. Nah dia mau menerbitkan bukunya ya, tadi malam atau kemarin malam dia kasih ke saya ya, bukunya format kalau menurut saya sudah kayak disertasi ya, dia abstraknya saja ya, abstraknya aja dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Cina ya, itu dia sendiri itu ya, dia menguasai bahasa-bahasa itu soalnya. Tapi saya bilang ini kalau antum mau terbitkan jadi buku, orang nggak mau baca gitu. Begitu ngelihat awalnya sendiri ya, dia kalau mau baca, kalau mau ya beli doang, kasihan karena anak-anak gitu kan. Tapi kan ingin ide kita itu dibaca orang. Jadi boleh sama ya, disamain aja kalau mau efektif ya. Tapi nanti ketika mau jadi buku harus beda gitu. Atau biasanya begini ya, kalau buku ini kan antum harus selesai pada waktu 1 tahun ini kan, di pondok ini ya, sementara disertasi itu kan masih ada 1 tahun berikutnya ya. Jadi ini semacam antum itu bikin penelitian awal lah, penelitian awal ya, tidak terlalu mendalam karena data-datanya antum belum masukin gitu. Ya. Boleh Pak. Berarti kan ini Ustaz, tadi malam kan sudah konsultasi sama Ustadz yang ya. Komentarnya Ustadz kan
bagus untuk disertasi begitu. Jadi nanti yang pertama kita buat sistematika yang buku dulu ya Ustaz ya. Buat buku dulu baru dijadikan disertasi begitu. Ya. Atau gimana? Ya biasanya sih disertasi dulu baru jadi buku ya. Biasanya. Karena gini, kalau disertasi itu kan ada penelitiannya. Kita meneliti gitu. Ada waktu 6 bulan minimal kita itu meneliti. Istilahnya kalau orang sains itu masuk ke lab lah. Lab nyampur barang itu ya. Begitu selesai bikin laporan. Nah, antum itunya kan harus dilakukan kalau disertasi kan. Meneliti apa? Berarti antum wawancara dulu atau datang ke lokasi atau paling enggak baca-baca buku itu. Ya. Nah, Tapi kalau sebetulnya seperti itu. kan deadline-nya tinggal 6 bulan. Justru itu. Ini masterpiece antum nanti antum kembangkan jadi disertasi. Ya, karena tadi disertasi antum itu harus KKNI level 9, menghasilkan satu konsep, ya, satu pemikiran, satu model, gitu kan. Kayak tadi saya bilang kalau judulnya saja sudah model pendidikan ini orang malas baca sudah ya. Antum mikir sendiri kalau di Gramedia ada buku ya model pendidikan itu sudah malas itu. Ya. Kalau judul buku kan boleh bombastis, ya kan? Ya nggak? Ya tadi misalnya konsep yang Gosi itu dia nulis tentang apa gitu ya panjang tentang Alatas gitu kan. Orang kan pengen tahu apa sih gagasannya Alatas gitu kan. Sudah Alatas dan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah itu aja. Gitu. Tapi nanti kalau disertasi nggak boleh judulnya seperti itu. Ya tadi ya harus ada konsep, model, pendekatan, kritik dan sebagainya. Ustadz, Ya. ini berkaitan dengan prioritas ini kan banyak nih kita nulis mulai nanti disertasi dan yang lain-lain. Tapi kita kan masih asal nulis aja nih sekarang nih, belum tahu mana yang bagus gitu. Ya. Nah, bisa nggak diprioritaskan kayak bahasa Inggris itulah, maunya benar-benar dibimbing gitu. Seperti awal-awal kemarin gitu. Ya kan sudah itu. Antum kembangkan lah, masa dibimbing terus. Saya nulis disertasi ya. Antum kan sudah diajari itu. Bab 1 isinya apa, bab 2 apa, ya kan? Yang waktu saya di kelas itu loh. Terus etika penulisannya seperti apa? Nggak boleh cara ngutip bagaimana? Itu gimana? Udah lupa mungkin barangkali. Iya. Tapi gini. Udah cuma gini. Gitu. Gini. Saya punya program. Saya punya program sama Pak siapa namanya? Pak Arbi ya. Nanti tolong ditunggu saja. Jadi kita ini kan ada 11 semester. Ya, ada 14 semester. Ini untuk yang lain ya. Kalau antum 2 tahun harus lulus ya 4 semester. Tapi yang lain itu boleh sampai 14 semester. Jadi saya 3 semester itu berarti 14, 13, 12 itu saya kumpulkan untuk saya update. Kemudian berapa? 10 dan seterusnya. Sampai semester. Jadi kalau semester 1, 2, 3 kan masih kuliah, masih ketemu kita. Nah, semester 4, 5 ya itu belum perlu diopera-opera. Apa opera-opera itu apa? Ayo cepat itu nggak perlu karena masih dalam range. Nah, yang tadi saya kumpulkan itu mulai dari semester 6 sampai semester 14. Nah, semester 4 sama semester 5 itu yang kita lakukan adalah mentraining, menulis. Karena apa? Sampai sekarang kalau saya ujian terbuka saja masih orang perumusan masalahnya keliru, tujuan dan seterusnya yang hal-hal yang seperti itu ya. Nah, kita akan adakan itu setiap bulan ya. Antum ikut saja gitu. Kalau merasa bahwa itu perlu. Nah, itu saya akan lakukan bimbingan untuk semester 4 dan semester 5 ya, khususnya mereka ya, tapi yang lain-lain boleh ikut. Nah, gratis lah gitu. Itu Pak Hanif, nanti kalau antum minta bimbingan ya di situ aja ya, jangan khusus lah ya, karena sudah itu. Sebenarnya tinggal menulis gitu ya, antum itu kan tinggal menulis. Iya Ustaz, sudah cuman. Kalau bahasa Inggris kan asik tuh, di intensif Ya, gitu kan. antum seneng kalau di ini ya. Kan misalnya nulis jurnal, ya nulis jurnal kan sudah diajarin sama Pak Rektor di pertemuan pertama, ya nggak?
antum cari mana itu yang Sinta itu ya, mau Sinta berapa itu ada semua. Terus caranya masuk itu kan antum bikin account di jurnal itu ya. Pertama antum harus download dulu template-nya ya. Nanti bikin akun di situ. Nanti kita kirimkan naskahnya. Nanti ada jawab jinawab dari sana, ada ini ditambah ini, dikurangi ini. Nah, kita perbarui, kita bikin file baru. Itu kan sudah diajari bukan sama Pak Rektor ya? Ya nanti Yang belajar UIA sama belum, Pak Barum itu. Hah? Yang UIA belum. Ya sama saja lah itu kan untuk nanti ya saya mungkin akan saya gantikan itu untuk mahasiswa yang baru ya. Nah nanti antum ikut saja. Kan kemarin itu kalau saya sama Pak Adian sama Pak Kiai kan yang Asafia kan disuruh ikut ya. Gitu. Ya antum menulis dulu lah gitu kan. Ini yang kedua ini kan tulisannya harus serius nih, yang mana yang tentang tantangan dakwah kontemporer ya. Nah di situ saya akan mulai kalau ulama dan ilmu ini kan dari segi topiknya umum ya, jadi saya tidak banyak mengoreksi di situ. Tapi kalau yang tantangan dakwah kontemporer, harapannya tulisannya itu serius, seperti yang di Islamia itu. Nah di situ nanti saya akan betulin antum ya, karena itu kalau yang seperti itu kita akan cetak tidak standar ilmiah, nanti kita malu gitu. Nah, jadi nanti akan saya koreksi satu persatu ya. Makanya ini gimana? Minggu ini selesai ya, bisa ya? Banyak yang chat perjuangkan pelatihan menulis nih. Sat, itu maksudnya mungkin Ana bisa jelaskan sih, Sat. Mungkin maksudnya kan sudah ada 17 kali atau 17 episode menulis, itu sejauh ini bagaimana saat penilaian, saat ada perkembangan atau saya sudah melihat tulisan antum itu untuk sesuatu yang ringan ya, tadi kolom-kolom itu ya, menulis kolom, menulis feature di koran ya, atau di website Islam Post segala macam itu sudah memenuhi syarat ya. Jadi untuk level itu antum sudah oke gitu. Nah sekarang menginjak lagi menulis yang serius ya, yang ada kutipan-kutipan ya, yang seperti di Islamia itulah gambarannya tuh ya. Ini mulai di yang sekarang ini gitu. Nah itu apa perlu ada kelas lagi ya? Perlu nggak? Perlu, kayaknya sih aturannya sih sudah. Perlu Askar sama dia nama Syahrul paripurna. Enggak ya. Ya gini deh, apa yang perlu antum ini kan tadi masalah prioritas Ustaz nih. Iya. Enggak, kalau itu ya prioritas pribadi dong, tidak bareng-bareng. Tapi kalau prioritas bahwa antum ini prioritas saya menulis ilmiah. Tapi saya kurang ini nih, kurang paham nih tentang caranya ngutip, terus turnitin itu gimana dan sebagainya. Yang perlu pelatihan ya itu boleh aja sih kalau seperti itu. Ya. Tapi prioritas bahwa antum itu ini kan ya, antum harus nulis nih masterpiece ya. Disertasi kan antum belum disuruh ya kan, harus kuliah 3 semester dulu, baru nanti semester 3 akhir antum mendapatkan judul, mendapatkan promotor, baru antum nulis, baru antum meneliti ya. Kalau ini kan berarti fokusnya Anda pada menulis masterpiece ini ya. Makanya ini pikirkan dulu lah bahwa antum itu mau jadi apa, mau jualan apa gitu kan, mau personal brandingnya itu mau seperti apa, itu pikirin dulu itu. Makanya saya menolak yang kumpulan tulisan ya, materi khutbah, materi apa gitu kan, karena tuh tidak bisa menjadi ini antum branding antum itu nggak ada ya. Contoh tokoh Muhammadiyah ya, itu kan ya. Pokoknya tanya semua tokoh Muhammadiyah itu saya tahu. Nah, misalnya gitu. Contohnya ya. Atau pola berpikir induktif yang ada di Muhammadiyah, atau Anda membandingkan antara majelis tarjih dengan bahsul masail misalnya gitu kan, itu keren itu. Ya kan? Nah, kalau antum pingin ke arah fatwa itu ya. Gitu.
Atau metode fatwanya Dewan Dakwah itu seperti apa sih? Atau ada apa enggak gitu ya. Ustaz Samsul itu punya metode sendiri atau gimana gitu. Ya, nah itu ya. Yang agak high level gitulah ya. Namanya kader ulama. Terus ya, sedikit tadi. Di Komuf tuh kayaknya ini ya. Ya udah gini nih ya. Untuk ini waktunya juga sudah hampir zuhur. Kita adain aja penulisan yang ilmiah ya, yang ilmiah, yang menulis serius gitu. Nah, yang seperti di Islamia. Nah, nanti tolong waktunya diatur aja. Saya diundang itulah ya. Saya sebagai pembicara saja ya. Antum yang ngadain gitu. Jangan program PKU ya. Tapi nggak usah honornya nggak usah dibayar. Ya, saya bisa kecuali Rebu malam ya. Rebu malam ada pertemuan dengan ini mahasiswa yang sudah mau di DO itu. Ya. Nah, selain itu ya silahkan. Ya, jadi antum setelah malam Kamis saja deh, setelah malam Kamis. Ya, malam Jumat boleh, malam Sabtu boleh dan sebagainya ya. Baik, kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup